Cikini ke Museum Proklamasi itu jauh. Jadi kita pilih naik Grab. Ini dia Grab ini. Halo guys. Halo guys, jadi kita mau lanjut ke Museum Proklamasi. Hai guys, kita udah sampai di Museum Proklamasi. Halo guys, kami dari kelas 11 BKP 2. Perkenalkan, nama aku Kayla. Perkenalkan, nama aku Zaskia. Perkenalkan, nama aku Kurniasi. Perkenalkan, nama aku Ririn. Perkenalkan, nama aku Sadila. Perkenalkan, nama aku Afifah. Perkenalkan, nama aku Nashwa.
Menjelang proklamasi kemerdekaan ada perbedaan pendapat antara pemimpin PPKI dan kelompok muda mengenai pelaksanaan proklamasi yang didorong para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Tampak rumah Geoklisio yang digunakan oleh para pemuda sebagai tempat mengamankan Soekarno-Hatta. Jatuhnya bom atom di Hiroshima. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 14 Agustus 1945, tampak ledakan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Perundingan Indonesia Belanda terjadi pada tanggal 17 November 1945. Selesaikan sengketa Indonesia Belanda pada 17 November 1945 di batas antara Inggris diadakan pertemuan antara Indonesia Belanda. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Soekarno dan pihak Belanda diwakili oleh Dr. Albertus Manuel. Sedangkan dari pihak Spanyol diwakili oleh Vincent sebagai pelindung paksa. Pengukuran medan adalah diawali dengan pertempuran pada 13 Oktober 1945 antara pemuda dengan pasukan Belanda. Pertempuran ini mencapai puncaknya ketika sekutu melancarkan gerakan militer pada 10 Desember 1945 dengan memakan korban yang banyak di kedua belah pihak. Kelompok Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Timur bergambar bersama beberapa perwira dari Pulau Jawa. Duduk dari kiri kanan Letkol Sujito, Mayor Sutomi, Jenderal Mayor Zulkarnain, Kolonel Ahmad Kamil, dan Mayor Empat Reza. Peristiwa Surabaya diawali dengan kedatangan tentara sekutu AFNI di Surabaya pimpinan Brigjen. Perundingan Megajati November 1946 di Megajati Surabaya Selatan Cirebon diadakan perundingan antara PKI dan Komisi Belanda. Mereka berfoto bersama sebelum dilaksanakan perundingan. Tampak Dr. Legitina, Dr. Alfa Wali, Dr. Sandi, Mr. Muhammad Mr. Moblok, Mr. Amin Kulit, Dr. Nasor Menhor, Mr. Sosato, Ilka Projo, Mr. Anpol, F. Debor, PM Sultan Syahir, Mr. Afham Radido, Dr. Saudatu, dan Mr. Agus. Peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara, pemberontakan ini menentangkan adanya upacara tradisional, yaitu pada 10 Januari diadakan pengibaran bendera Belanda untuk memperingati Verbond Minahasa Belanda yang diadakan sejak tahun 1679. Namun pada 10 Januari 1946, gedung ini direbut oleh para pemuda sehingga terjadi pemberontakan pada 14 Februari 1946. Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1946, kota Bandung Selatan ditinggalkan oleh para pejuang. Hal ini dikarenakan sekutu memberikan ultimatum yang berbunyi sebelum pukul 24 tanggal 24 Maret 1946. Semua pasukan bersenjata harus sudah keluar dari kota Bandung. Bagian selatan sejauh radius 11 km karena tidak rela Bandung diduduki sekutu. Namun Indonesia berani berkorban dengan pasukan bumi hangus. Peristiwa ini dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Perundingan Indonesia Belanda 17 Oktober 1946. Pada 17 Oktober 1946, atas dasar baik Inggris diadakan lagi perundingan antara Indonesia Belanda. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahir dan pihak Belanda oleh Prof. Soeharto. Sedangkan dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Curzon. Sebagai penengah, pertemuan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani 14 Oktober 1947. Jepang 1982 sampai 1945.
Segera Hindia menyatakan perang terhadap Jepang, mendahului sekutu Serbia Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1942 di Kalisjati, Jawa Barat. Sejak itu Hindia Belanda telah runtuh. BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 1 Maret tahun 1945 oleh Jepang dengan ketuanya Dr. Rajiman Widindra. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut pembentukan Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Mayanti dari kelas 11 IPA 2 ingin menjelaskan sejarah tentang proklamasi. Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat ataupun dalam bahasa Yunani. Proklamasi berasal dari kata proklamatio yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Secara singkat, proklamasi berarti pengumuman. Makna proklamasi di Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclamare yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada halayak. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berkaitan dengan kemerdekaan negara. Sejarah proklamasi kemerdekaan ditunjukkan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Dengan proklamasi kemerdekaan yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh warga dunia, maka seluruh dunia akan tahu bahwa ada negara baru yang terbebas dari jajahan negara lain. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan prinsip yang terbuka karena ini telah Agustus 1945 atas nama Partai Indonesia Soekarno Hatta. Berita Deklarasi Kemerdekaan Indonesia atau proklamasi ditemani PM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di depan Anda sekarang.
dari kelompok kami. Bye. Halo guys, sekarang kami ada di ruang naskah pengetikan. Pengetikan. Ya, enggak nih gue inget. Halo guys, sekarang kami ada di. Kelihatan muka lu asli. Kelihatan nggak? Udah. Halo guys, sekarang kita ada di ruang naskah pengetikan. Lu yang ngomong, lu yang megang. Gue udah gosip dulu.